Kami dan ini menyatakan keberatan dan mohon sekali lagi agar Rocky Gerung ditangkap dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kami juga minta dihukum secara adat Dayak. Kedua, kami tidak terima atas pernyataan Rocky Gerung karena bersifat provokatif, berpotensi membuat kegaduhan dan perpecahan di tengah masyarakat Indonesia. Mandau terbang siap dikirim, suku Dayak ngamuk Jokowi dihina-hina Rocky Gerung. Hukuman adat menanti, Rocky Gerung ketar-ketir. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Seperti yang disampaikan oleh Rocky gitu ya. Ya, maka akhirnya inilah yang terjadi. Masyarakat Dayak jadi emosi dan marah sekali sampai kemudian mereka menggelar ritual adat untuk menyembelih babi dengan foto Rocky Gerung. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel YouTube Jurnal 45. Sejumlah petinggi masyarakat suku Dayak dari Pulau Kalimantan mengecam pernyataan Rocky Gerung yang menghina dan menyebut Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebagai bajingan yang tolol. Mereka meminta pemerintah dan Polri untuk segera melakukan penangkapan terhadap Rocky Gerung. Selain itu, para petinggi suku Dayak tersebut juga meminta Rocky Gerung untuk dihukum adat. Hal tersebut disampaikan melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram Permadi Arya alias Abu Janda pada Selasa 1 Juli 2023. Para petinggi suku Dayak terlihat berjejer dengan pakaian adatnya sambil mengecam pernyataan Rocky Gerung. Mereka yang ada di dalam video itu antara lain adalah Ketua Umum Bala Adat Dayak Kalimantan Barat, Ketua Sekber Kesda Kalimantan Barat, hingga Ketua Umum Pusaka Borneo. Mereka tak terima Rocky Gerung menyebut Jokowi telah memperdagangkan Pulau Kalimantan dan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Melihat apa yang dikatakan Rocky, mereka lantas menyuarakan supaya Rocky Gerung dihukum adat. Lebih lanjut, mereka meminta pemerintah, khususnya Polri, untuk segera menangkap Rocky Gerung. Mereka kemudian menutupnya dengan mengucap salam budaya suku Dayak. Dalam alam demokrasi zaman now, dalam perdebatan politik, di mana yang diperdebatkan adalah visi, ide, gagasan, dan hal-hal intelektual, akan sangat sulit mencari celah di mana kita bisa memakai kata bajingan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata bajingan punya arti penjahat atau pencopet. Namun, Rocky bisa-bisanya memakai itu untuk menyebut seorang Presiden Jokowi, presiden yang membangun negeri ini sampai ke pelosok terdalam dan luar, yang selalu disambut hangat rakyat kemanapun beliau berkunjung, dan mendapatkan angka kepercayaan publik sampai 90%. Di sini makin terlihat bahwa penyebutan kata-kata itu jadi nggak masuk akal ya. Oleh sebab itu, saya kira kata-kata tersebut hanyalah bagian dari strategi yang sedang dijalankan oleh Rocky Gerung. Kalau dilihat dari keseluruhan perkataan Rocky Gerung, dia waktu itu bicara terkait rencana aksi demo buruh yang katanya akan mengepung Istana Negara pada tanggal 10 Agustus mendatang. Rocky menyebut aksi itu sebagai people power. Nah, di sini kelihatan kan maksud Rocky ini apa? Sebagai orang yang katanya akademisi, dosen dan pembicara yang sering diundang kemana-mana, rasanya tidak mungkin Rocky Gerung mengucapkan kata-kata itu karena kelepasan. Artinya dia sengaja mengucapkannya. Alhasil, dia langsung diperkarakan oleh masyarakat, terutama masyarakat Dayak yang tidak terima Presiden dan Kalimantan dihina. Mereka langsung meminta Rocky dihukum adat. Walaupun demikian, Rocky juga sudah siap jika seandainya masyarakat Dayak ataupun Presiden Jokowi membawa perkara ini ke aparat kepolisian. Rocky sudah siap menjalankan strategi playing victim. Jika Pak Jokowi atau masyarakat Dayak melaporkan Rocky, maka akan ada pertarungan hebat. Rocky bakal merasa hebat dan menjadi orang penting bagi kelompoknya dan bagi publik. Hebat dong, jadi orang yang melawan Presiden Jokowi, head to head, berhadapan langsung. Persidangan kasus itu bakal jadi panggung besar buat Rocky Gerung dan kelompoknya. Gerakan yang mereka bilang sebagai people power bakal menarik bagi banyak massa. Itu perhitungan strategi dari Rocky Gerung. Karena itu, saya menyebut Rocky Gerung ini sudah salah perhitungan. Rocky terpleset dan jatuh sendiri ke dalam kubangan yang dia buat untuk menjebak orang lain. Maksud hati mau playing victim, belagak jadi korban. Malah Pak Jokowi yang mendapatkan simpati publik dengan membela Presiden Jokowi. Ya, begitulah kalau orang itu sudah pongah dan sombong. Dia kurang memperhitungkan pihak lain yang di kepalanya hanya ada ambisi untuk berlawanan langsung dengan Presiden Jokowi. Rocky ini lupa kalau ada jutaan orang di Indonesia yang sangat peduli dengan Presiden Jokowi. Ada banyak masyarakat, ada netizen, ada relawan, ada partai politik dan lain sebagainya.
Roky Gerung sendiri telah dilaporkan oleh relawan Indonesia Bersatu ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terregister dengan nomor LP-B-4459-2023-2023-SPKT-Polda Metro Jaya per tanggal 31 Juli 2023. Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu, Lisman Hasibuan mengatakan pihaknya juga melaporkan Roky Gerung atas dugaan penghinaan Presiden Jokowi. Melihat banyaknya reaksi masyarakat, sudah mulai tercium bau-bau ketakutan dari si Roky ini. Strategi yang dibuat Roky Gerung jadi senjata makan tuan, dicuekin sama Pak Jokowi. Yang bereaksi malah lebih banyak dan lebih berpotensi bikin Roky bernasib sama kayak Roy Suryo. Ketika Roy Suryo divonis hakim, emang ada gitu aksi people power yang bergemuruh membela Roy Suryo? Nggak ada. Aksi people power yang sebelumnya juga sepi banget. Saya juga nggak yakin kalau ada dari pihak buruh yang mau jungkir balik membela si Roky ini jika sampai diproses hukum. Sekarang, siapa yang dungu? Buat orang seperti Surya Paloh, ada nilai yang lebih tinggi dari sekedar uang, yaitu kekuasaan, kebanggaan, dan pencapaian dalam kesempurnaan. Dan karena kesal pada Ganjar, akhirnya Surya Paloh mencalonkan Anies Baswedan yang pada waktu itu sedang tinggi-tingginya hasil surveinya. Ngaku dizolimi, ternyata Surya Paloh mulai panik, bisnis raksasa terancam terkikis habis. Akibat usung politik identitas, endingnya bukan demi rakyat tapi pribadi kelompoknya, Motiar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Partai Nasdem itu sama seperti yang kami alami di Matabu. Cuman kalau kemarin kami alami di Matabu itu kan sendirian, dikepukin kanan, kepukin kiri, nggak pernah selesai. Sekarang didukung Nasdem, gantian Nasdem dikepukin terus. Betul nggak? Dengan kata lain, di mata Nasdem saat ini Anies lebih diposisikan sebagai juru kampanye ketimbang sebagai calon presiden. Halo, kembali lagi dengan saya, Endra Caniago, di channel YouTube Jurnal 45. Mencapreskan Anies yang juga antitesa Jokowi yang dilakukan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasional Demokrat mulai berdampak baik kepada dirinya pribadi maupun kepada Nasdem sebagai partai politik. Selain itu, dampaknya mulai terasa ke bisnis yang selama ini keistimewaannya dinikmati Paloh. Konon, bisnis Paloh terancam terkikis. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disebut-sebut mengalami gangguan pada bisnisnya pasca memberikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Mengenai hal ini, Anies membenarkan bahwa Surya Paloh harus membayar mahal sebagai imbas dari mendukung dirinya di Pilpres 2024. Anies menyebut terjadi perubahan pada bisnis yang dijalani oleh bos Metro TV tersebut. Pernyataan Anies dalam video yang diupload loyalisnya Keis Khalifa dalam Instagram pribadinya yang dikutip Minggu 18 Juni 2023. Anies menyatakan bahwa Surya Paloh memilih ini dan terkena konsekuensi yang berdampak pada perusahaan dan kegiatan ekonominya turun. Iklan-iklan di Metro drop, sebagian terpaksa kehilangan pekerjaan, orderan turun, iklan dari BUMN drop semua, dan kontrak-kontrak tak diperpanjang. Padahal Surya Paloh dengan segala hal yang sekarang sudah dicapainya, menurut Anies punya pilihan enak dengan tidak mendukung dirinya. Ex-Gubernur DKI Jakarta tersebut menggambarkan Surya Paloh tak bergeming dengan banyaknya tekanan yang diterima, layaknya karang yang dihantam ombak. Apa yang saat ini terjadi pada Surya Paloh dan Nasdem tak jauh berbeda dengan Anies saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ini sudah menjadi resiko bagi Nasdem ketika memilih jalan berbeda dengan Jokowi. Bahkan resiko lain yang tidak kalah mengerikannya adalah Nasdem ditinggalkan oleh pendukung Jokowi. Ingat, Nasdem mendapatkan suara terbanyak kelima pada pemilu 2019 lalu. Itu suara mayoritas berasal dari para pendukung Jokowi, sedangkan sumbangan suara dari kadernya sendiri hanya sedikit. Sekarang partai itu mengusung antitesa dari Jokowi. Jelas, Jokower banyak yang kecewa. Kalau sudah kecewa, tentu tidak ada pilihan lain selain pindah ke lain hati. Jadi bisa saja nanti perolehan suara PDIP meningkat secara drastis pada pemilu 2024 karena mendapat limpahan suara dari mantan pemilih Nasdem. Hal inilah yang kemudian membuat Surya Paloh mulai panik. Namun bagi Surya Paloh, mungkin itu adalah strateginya dalam mencapai tujuan pribadi dan kelompoknya. Atau menurut Paloh, itu adalah perhitungan yang matang. Ya, Nasdem adalah partai yang tidak kuat ideologinya mungkin, sehingga timbul kesan bahwa partai ini dibentuk demi sebuah kepentingan bisnis raksasa, bukan demi rakyat.
Jika demi rakyat, maka SP tidak mengambil calon yang berkinerja buruk seperti Anies. Maka karena itulah SP atau Nasdem telah mengambil keputusan yang bukan kepentingan bangsa. Justru ia rela merusak negara ini demi ambisi-ambisi kekuasaan yang mereka khawatirkan hilang. Ya, Nasdem sangat khawatir jika kursi dan segala kepentingan untuk kelompoknya itu hilang begitu saja. Nasdem khawatir tidak memenuhi target kekuasaannya. Jadi, inti dari semua ini adalah kepentingan berkuasa atau menguasai banyak jalur ekonomi dan kebijakan agar bisa terus berada di atas lingkungan elit. Mereka tentu saja berharap negara dan kontrolnya, sehingga apapun yang diinginkan bisa diwujudkan. Dari sini, kita bisa menilai bahwa keputusan Nasdem dan Surya Paloh memang sangat fatal, sangat berbahaya memang. Mungkin saja akan bertambah seiring waktu dan nampaknya kesialan demi kesialan pun akan mulai menghinggapi Surya Paloh. Kita lihat saja. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?